Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani pasal 7 ayat 24. Imam yang tidak pernah pensiun. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Pernahkah saudara mengalami kehilangan dokter keluarga yang sudah dipercaya bertahun-tahun? Tiba-tiba harus mencari dokter yang baru, memulai lagi dari awal, menjelaskan riwayat kesehatan, dan membangun kepercayaan yang baru. Rasanya tidak nyaman, bukan? Nah, itulah yang terjadi dengan sistem keimaman Lewi yang terus berganti, terus harus memulai dari awal. Tapi ayat ini memberikan sebuah kabar yang luar biasa. Kita punya imam yang tidak akan pernah pensiun. Kata akan tetapi. Di awal ayat ini sangat kuat. Ini bukan sekedar perbedaan tapi kontras yang tajam. Kalau ayat sebelumnya bicara tentang banyak imam yang harus berhenti karena mati, sekarang kita berhadapan dengan realitas yang sebaliknya. Imam yang hidup selamanya. Ini seperti perbedaan antara lilin yang terus meleleh dengan lampu yang tidak pernah padam. Frasa karena ia tetap selama-lamanya menunjukkan alasan kenapa Yesus berbeda. Kata tetap di sini bukan berarti diam di tempat, tetapi terus eksis secara aktif dan dinamis. Yesus bukan hanya tidak mati, tetapi ia terus hidup dengan penuh vitalitas. Ia tetap ada, tetap aktif, tetap peduli, tetap melayani. Dan ini bukan keabadian yang pasif, tetapi kehidupan kekal yang penuh dengan aktivitas keimaman. Kata selama-lamanya, bukan sekadar waktu yang sangat lama, tapi kualitas hidup yang melampaui batasan waktu. Yesus tidak hidup dalam waktu seperti kita. Ia hidup dalam kekekalan. Ini berarti tidak ada masa depan di mana ia akan berhenti menjadi imam kita. Tidak ada tanggal kadaluarsa pada pelayanannya. Tidak ada rencana pensiun dalam agendanya. Dan bagian yang paling penting dan menggembirakan adalah mempunyai imamat yang tidak dapat beralih. Kata mempunyai menunjukkan kepemilikan yang kuat dan aman. Yesus tidak hanya memegang jabatan imam, tapi ia memilikinya dengan sepenuhnya. Tidak ada yang bisa merebut posisi ini darinya. Tidak ada voting untuk mencari gantinya. Tidak ada proses suksesi yang harus dipersiapkan. Dan frasa tidak dapat beralih. Sangat unik dan hanya muncul sekali dalam Alkitab. Ini berarti keimaman Yesus benar-benar tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Bukan karena ia egois atau tidak mau berbagi, tapi karena tidak ada yang memenuhi syarat untuk menggantikannya. Siapa yang bisa hidup selamanya selain Dia? Siapa yang bisa menjadi perantara sempurna antara Allah dan manusia selain Dia? Saudaraku, kebenaran ini memberikan jaminan yang luar biasa bagi kehidupan rohani kita. Tidak akan pernah ada pengumuman bahwa Imam Yesus telah meninggal, silakan cari imam pengganti. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah ada masa vakum di mana tidak ada yang melayani kita di hadapan Allah. Setiap saat, setiap detik, setiap nafas hidup kita, Yesus tetap menjadi imam kita. Ini juga berarti akses kita kepada Allah tidak akan pernah terputus. Pintu yang dibuka oleh Yesus akan tetap terbuka. Jalan yang disediakannya akan selalu tersedia. Doa-doa kita akan selalu ada yang mendengar. Dosa-dosa kita akan selalu ada yang mengampuni. Kebutuhan kita akan selalu ada yang memahami. Dalam hidup yang penuh ketidakpastian ini, di mana pemimpin berganti, teman meninggalkan kita, dan bahkan keluarga bisa terpisah. Kita punya satu kepastian yang tidak tergoyahkan. Yesus tetap menjadi imam kita. Ia tidak akan pernah mengundurkan diri. Ia tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah lelah, dan tentu saja tidak akan pernah mati lagi. Ketika kita merasa sendirian di dalam pergumulan hidup ini, ingatlah bahwa iman kita tidak pernah off duty.
Ketika kita merasa tidak layak mendekat kepada Allah, ingatlah bahwa iman kita tidak akan pernah menolak kita. Ketika kita khawatir tentang masa depan, ingatlah, iman kita akan tetap ada di sana, hari ini, besok, dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah imam yang tidak pernah pensiun, tidak pernah lelah, dan tidak akan pernah meninggalkan tugas-Mu. Kami bersyukur bahwa imamat-Mu tidak dapat beralih kepada siapapun, sehingga kami selalu punya jaminan akses kepada Allah. Ketika hidup ini terasa tidak pasti dan orang-orang di sekitar kami berubah, tolong ingatkan kami bahwa Engkau tetap sama. Bantu kami mengandalkan-Mu sepenuhnya sebagai imam yang kekal. Amin.